Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus bagimu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sahabat renungan harian di mana saja berada. Kita bersyukur kembali Tuhan perkenankan kita menikmati hari ini dan berjumpa dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas hari karunia-Mu ya Tuhan. Kami rindu kebenaran firman-Mu untuk kami dengarkan, kami hayati, dan kami jadikan sebagai suluh dalam perjalanan kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami untuk dapat mengerti dengan benar. Terangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu akan sungguh-sungguh menjadi bagian kehidupan kami untuk senantiasa setia hidup pada kebenaran. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai ayat 39. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, tema kita ialah bertahan dalam tekanan. Tumanan moianna temmei kamagasan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat tinggal orang tua dan saudara-saudara kami. Kami pergi untuk hidup. Percayalah bahwa perjuangan DITII hanya untuk sementara. Yang akan menang adalah kebenaran. Ya, kebenaran Injil. Pernyataan ini adalah kesaksian singkat yang disampaikan oleh seorang pemuda di Pohoneyang, Seko, saat sebelum dieksekusi oleh kelompok DITII. Pidato ini adalah satu dari banyak kisah serupa yang menggambarkan kesetiaan orang-orang Kristen menghadapi tekanan. Saudara-saudara, apa yang membuat orang Kristen setia mempertahankan iman, bahkan ketika menghadapi ancaman kematian? Jawabannya adalah janji Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 36-38. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sejak jemaat perdana hingga saat ini, pengikut Kristus sering dihadapkan pada tantangan
dalam mempertahankan iman kepada Kristus. Sejarah menjadi saksi bahwa iman kepada Tuhan tidak pernah takluk kepada penderitaan. Kerelaan orang percaya menderita, bahkan mati demi Kristus, adalah tanda kesetiaan. Kekuatan kita menghadapi tekanan terletak dalam kemenangan Kristus atas maut. Inilah yang terekspresi dalam kesaksian seorang pemuda di Pohoneyang Seko. Dia menutup pidatonya dengan doa, "Ya Bapa di sorga, terimalah kami hamba-hambamu, ampunilah kesalahan mereka, peliharalah semua orang yang berharap kepadamu." Karena itulah, saudara-saudara, setialah dalam iman kepada Tuhan. Dalam iman kepada Yesus Kristus, kita akan bertahan dalam tekanan-tekanan kehidupan. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Di hari ini, Tuhan karuniakan lagi kami waktu untuk sejenak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya dalam iman kepada Yesus Kristus, kami pun terus bertahan dalam tekanan hidup. Kami menjalani kehidupan kami dalam kesetiaan kepadamu. Kami pun akan mampu mempertahankan iman kepada Kristus. Karena itu, sebagai tanda kesetiaan kami menjalani kehidupan ini, kemenangan kami adalah kemenangan di dalam Kristus yang telah menang atas kuasa maut. Kami mohon ya Tuhan, kiranya perjalanan hidup kami pun terus diberkati oleh Tuhan, sehingga hari-hari hidup yang kami jalani adalah hari-hari dalam sukacita, senantiasa di dalam Kristus. Apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan diberkatilah. Bahkan anak-anak kami untuk pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, kiranya juga senantiasa dipelihara oleh Allah. Bahkan anak-anak muda kami ditopang untuk menata masa depan dengan baik dan menjadi anak-anak yang diberkati, yang juga takut akan Tuhan. Orang tua kami dalam masa tuanya dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Yang sakit, yang berduka, yang mengalami berbagai persoalan hidup, kami percaya kuasa Tuhan akan memulihkan, menghiburkan, bahkan juga memberi kekuatan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang bersuka cita dengan pertambahan usia, bahkan apa yang boleh diraih dalam kehidupan ini, kiranya juga semakin merendahkan hati untuk terus mengakui kuasa Tuhan dan mampu bersyukur dalam segala hal. Menjalani apa yang boleh dinikmati itu dengan benar, dengan memuliakan Tuhan senantiasa. Kami doakan kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, di mana Tuhan tempatkan kami dalam tanggung jawab pelayanan bersama, kiranya semua juga tetap dilakukan dengan baik. Kehadiran gerejamu menjadi kehadiran yang memuliakan Tuhan. Dan kami terus berdoa di tengah-tengah kemelut bangsa kami, bahkan di tengah-tengah sukacita, menikmati kuasa dan kasih Tuhan, merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan terus menolong para pemimpin bangsa kami untuk juga tetap mampu memimpin bangsa ini dengan benar. Dan kami percaya apapun situasi bangsa kami, semuanya juga akan tetap berada dalam kuasa kasih dan pemeliharaan Allah. Jaga lindungi kami Tuhan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Salam sukacita untuk kita semua. Tetaplah semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.